Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan online, perkuliahan daring sejarah Indonesia masa kolonial. Ini adalah pertemuan pertama saya dengan mahasiswa Prodi Sejarah dari UNES, Universitas Negeri Semarang. Selamat berjumpa dengan saya dan mungkin saya akan share screen supaya Anda bisa mengenal saya lebih lanjut. Oke. Oke, nampak ya PPT dari saya? Oke, ini nama saya Andi Swirta M. Hum. Saya orang Sunda asli, walaupun namanya seperti nama orang Bugis. Dengan nama orang Bali, Andi Swirte, tapi saya orang Sunda asli. Saya lahir di Subang, Pantai Utara, Jawa Barat. Bahasa ibu saya bahasa Jawa, tapi Jawanya Jawa ngapak. Ya, orang ngapak, orang kepenak. Tapi karena saya lama di Bandung, saya bisa juga bicara bahasa Sunda ya. Oke, jadi mata kuliah ini adalah program Merdeka Belajar mungkin sehingga mahasiswa UPI bisa belajar kepada perguruan tinggi lain dan mahasiswa dari UNES juga bisa belajar di perguruan tinggi lain. Mungkin ke depan akan lebih luas lagi. Mungkin Anda bisa mengambil mata kuliah tertentu di perguruan tinggi di luar negeri ya. Mungkin ada ambil sejarah Indonesia masa kolonial di universitas di Thailand, di universitas di Malaysia, di Filipina. Itu akan menjadi tren perkuliahan di masa yang akan datang. Oke, mata kuliah ini sebenarnya adalah pertemuan-pertemuan yang sudah mau berakhir, tapi saya diberitahu oleh Ibu Santi supaya karena ini baru bertemu dengan mahasiswa dari UNES, maka saya ingin mereview secara umum saja tentang sejarah Indonesia masa kolonial ini. Dan seperti biasa, maka mahasiswa adalah mesti membaca buku-buku standar supaya mengetahui detail tentang peristiwa ini, sementara dosen hanya memberikan gambaran umum saja dari mata kuliah yang diampu. Oke, kita mereview dari awal sampai sekarang, dan mungkin dalam 3 kali pertemuan saya akan mereview mata kuliah ini secara umum juga, dan silahkan nanti Anda memberikan komentar dalam WhatsApp group. Mungkin peristiwa-peristiwa yang sifatnya detail bisa dikemukakan. Oke, kalau kita ingin memahami sejarah Indonesia modern dari dulu sampai sekarang, maka sebaiknya kita lihat tentang 3 gelombang peradaban besar di dunia yang mempengaruhi sejarah Indonesia. Ini tentu Anda harus membaca bukunya Dennis Lombard tentang Lakaver Jawa atau Nusa Jawa Silang Budaya. Ini buku yang sangat populer, sangat terkenal dari seorang sejarawan Prancis yang pakar tentang Indonesia. Menurut Dennis Lombard, kebudayaan Indonesia, peradaban Indonesia, masyarakat Indonesia dari dulu sampai sekarang dicorak, dibentuk oleh 3 gelombang peradaban besar. Yang beliau sebut ada gelombang peradaban dari Hindu-Buddha, dari abad ke-5 sampai 15 Masehi, dari munculnya kerajaan-kerajaan Hindu pertama di Nusantara, abad ke-5, ada Mulawarman di Jawa Barat, ada Purnawarman, ada Mulawarman di Kalimantan Timur, sampai dengan runtuhnya Empire atau Kekaisaran Majapahit di Jawa Timur, abad ke-15. Dan tentu saja peradaban Hindu-Buddha
memberikan warna kepada kehidupan bangsa Indonesia, tidak hanya pengaruh itu bersifat kebudayaan material, tapi juga kebudayaan non-material. Dalam kebudayaan material kita mengenal peninggalan zaman Hindu-Buddha, apakah candi, ataupun kebudayaan-kebudayaan material yang lainnya, karya sastra, sistem pemerintahan, agama, dan sebagainya. Bahkan nama-nama orang Indonesia sekarang masih ada pengaruh Hindu-Buddha. Kita punya presiden Indonesia namanya hampir seperti nama orang India. Soekarno, Soeharto, Susilo, Joko Widodo. Nama saya sendiri Suwirta, itu nama-nama pengaruh dari peradaban Hindu-Buddha. Sebab bagi orang Jawa atau dalam bahasa Sanskrit, Su itu artinya indah atau bagus, ya. Nah, jadi bagi yang merasa namanya seperti saya, seperti presiden-presiden Indonesia, Soekarno, Soeharto pasti punya makna tersendiri. Peradaban Hindu-Buddha kemudian digantikan oleh peradaban baru yang datang sejak abad ke-13 sampai sekarang. Itu yang menurut Dennis Lombat datanglah peradaban Islam. Sama seperti peradaban Hindu-Buddha, peradaban Islam juga membawa pengaruh yang sangat mendalam kepada masyarakat Indonesia. Tidak hanya kebudayaan yang bersifat material, kebudayaan non-material juga mempengaruhi kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia. Islam memberikan legasi kepada bangsa Indonesia tidak hanya kebudayaan material, apakah itu peninggalan berupa masjid, berupa lembaga-lembaga pendidikan, pesantren misalnya, termasuk juga karya sastra, termasuk juga sistem pemerintahan, termasuk juga sama seperti peradaban Hindu-Buddha, nama-nama orang Indonesia pun banyak yang namanya Muslim. Kita punya presiden Indonesia yang namanya Muslim, Baharudin Yusuf Habibie, dan Abdurrahman Wahid. Itu jelas nama Muslim. Ya. Oke, kemudian mulai abad ke-16 Masehi datanglah peradaban baru yang ini akan menjadi fokus bahasan kita, mata kuliah kita, yaitu peradaban Barat. Melalui kolonialisme dan imperialisme dari abad ke-16 sampai sekarang. Sama seperti peradaban Hindu, Buddha, dan peradaban Islam, peradaban Barat juga sangat mendalam pengaruhnya pada masyarakat Indonesia dari abad 16 sampai peradaban ini juga tidak hanya meninggalkan bekas-bekasnya secara material, kita mengadopsi sistem pemerintahan, infrastruktur, sistem pendidikan, bahkan juga sistem politik, bahkan wilayah teritori Indonesia definitif setelah kita merdeka juga mewarisi dari legasi peradaban Barat. Jadi wilayah Republik Indonesia yang kita miliki sekarang itu adalah bekas jajahan Belanda di Asia Tenggara. Oleh karena itu kita bisa memahami mengapa Pulau Kalimantan di bagian utara, ada Sarawak, ada Sabah, ada Brunei Darussalam, tidak masuk ke wilayah Indonesia walaupun sama-sama satu pulau, sebab Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam bukanlah jajahan Belanda, tapi adalah jajahan Inggris. Mengapa juga ketika kita mengintegrasikan Timur Timur pada tahun 1975, masyarakat internasional ribut mempermasalahkan legasi atau sejarah dari Indonesia, sebab Timur Timur bukanlah bekas jajahan Belanda di Asia Tenggara, tapi adalah bekas jajahan Portugis. Jadi peradaban Barat juga sama seperti peradaban-peradaban sebelumnya memberikan impact, memberikan pengaruh yang kuat kepada masyarakat Indonesia dari abad 16 sampai sekarang. Nama-nama orang Indonesia banyak juga yang namanya
barat-baratan ya. Erick Thohir, nama barat kan Erick ya. Robert misalnya. Apalagi banyak juga, sudah mulai banyak ya. Oke, sekarang bagaimana kita bisa memahami sejarah kolonialisme barat di Indonesia dari abad 16 sampai bahasan kita tentu sampai akhir abad 19 dan awal abad 20 ya. Namanya kita harus melihat dulu tentang apa yang terjadi di Eropa pada abad 15 Masehi, yaitu apa yang dikenal dengan zaman Renaissance. Apa itu zaman Renaissance? Adalah satu zaman di mana masyarakat Eropa sangat mengagungkan tentang kemampuan akal, kemampuan rasio, sehingga berkembanglah ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk berbagai teori, termasuk disiplin ilmu yang lain, filsafat, astronomi, seni, arsitektur, sejarah, geografi, dan sebagainya. Sementara di dunia timur, nampaknya kehidupannya sangat berbeda dengan di Eropa, di mana kalau kita lihat dari perdebatan tokoh-tokoh ulama Islam pada abad-abad itu, nampaknya sejak abad ke-11, 12, 13 umat Islam lebih mengamalkan paradigma atau ajarannya Al-Ghazali yang lebih mementingkan hati daripada mementingkan rasio. Sementara tokoh-tokoh intelektual Muslim seperti Ibn Rus dan Ibn Sina lebih mementingkan rasio, dan itu yang diapresiasi oleh masyarakat Eropa pada zaman Renaissance, sehingga menjadikan Eropa maju dalam bidang sains dan teknologi. Salah satu hal yang juga berkembang akibat kemajuan sains dan teknologi di Eropa adalah tentang pendapat bahwa bumi itu bulat. Jadi berbeda dengan anggapan selama ini berdasarkan Alkitab atau berdasarkan keyakinan-keyakinan sebelumnya bahwa bumi itu datar, maka rasio atau perkembangan sains dan teknologi termasuk ilmu-ilmu di Eropa akibat Renaissance sampai pada satu kesimpulan bahwa bumi itu bulat, sehingga dari manapun arah kita berlayar pada akhirnya akan sampai kepada satu titik yang sama. Di sisi lain, dalam perkembangan selanjutnya pada abad 15 juga ada satu peristiwa penting di mana Konstantinopel, satu kota yang sangat penting di Eropa dan menghubungkan juga dengan Asia, jatuh ke tangan Kesultanan Turki Utsmani. Apa implikasi dari peristiwa jatuhnya Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Utsmani ini? Maka suplai barang-barang yang berharga, termasuk komunikasi, suplai barang, suplai orang dari dunia timur ke dunia barat harus sepenuhnya dimonopoli atau dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani. Bahkan dalam derajat tertentu, penguasa baru Konstantinopel ini juga tidak memberikan ruang kepada masyarakat Eropa untuk akses kepada dunia timur. Sementara dari perjalanan orang-orang Eropa yang ke dunia timur, seperti misalnya Marco Polo, menyatakan dunia timur adalah dunia yang sangat menarik, dunia yang sangat kaya, tapi juga penuh dengan misteri, karena itu sumber kekayaan dari dunia timur itu menjadi tidak sampai ke Eropa karena diblokade atau dihalang-halangi oleh penguasa Turki Utsmani yang menguasai Konstantinopel. Karena itu masyarakat Eropa yang sudah berkembang pengetahuan dan teknologinya, termasuk ilmu astronomi, penemuan kompas dan sebagainya, mulailah mencari satu jalan baru. Apa yang kita kenal dengan zaman penjelajahan samudra. Bahwa dunia timur bisa dicapai melalui jalan lain, tidak harus tergantung sepenuhnya kepada Laut Tengah ataupun kepada penguasaan Turki Utsmani terhadap Konstantinopel.
Maka kita akan melihat negara-negara Eropa dimotivasi oleh tiga ideologi, yaitu gold untuk mencari kekayaan. Tentu gold itu adalah emas, dan kekayaan tentu tidak hanya emas, bisa juga barang-barang berharga yang lainnya. Dan salah satu gold juga yang penting adalah ternyata rempah-rempah pada abad itu. Orang Eropa juga termotivasi untuk melakukan glory. Ini adalah satu petualangan, satu keperwiraan, satu sikap-sikap kesatria untuk menunjukkan kehebatannya kepada masyarakat dunia, bahwa dengan kekuatan rasio, dengan kekuatan akal, dengan kekuatan pengetahuan dan teknologinya, maka mereka akan terpilih sebagai manusia-manusia yang hebat, yang tentu salah satunya bisa menaklukkan dunia juga. Dan terakhir ada ideologi gospel, ada juga yang concern ingin menyebarkan agama, terutama agama Katolik, dipandang sebagai satu agama yang bisa memperadabkan umat manusia, terutama apabila bertemu dengan kekuatan-kekuatan atau dengan masyarakat lain yang belum beragama. Maka kita akan melihat pada abad ke-16, mulailah muncul bangsa-bangsa di Eropa sebagai pelopor dari kolonialisme dan imperialisme untuk mencari jalan baru ke dunia timur. Misalnya kita mengenal Portugis, bangsa Portugis, yang karena tidak ada akses ke Laut Tengah dan Konstantinopel, ke dunia timur, maka mulai melakukan pelayaran ke Afrika Barat, Afrika Selatan, kemudian Afrika Timur, hingga sampai ke Goa di India. Dan ketika ternyata India bukanlah pusat rempah-rempah dunia, maka Portugis kemudian sampai ke Malaka. Ketika Malaka juga bukan pusat rempah-rempah dunia, maka Portugis akhirnya sampai ke pusat rempah-rempah dunia, yaitu di Kepulauan Maluku. Begitu juga dengan Spanyol. Spanyol harus mencari jalan tersendiri, yaitu ke arah barat, sehingga nanti Spanyol akan menemukan satu benua baru yang dikiranya adalah benua India. Karena itu akan menyebut orang-orang di benua baru itu sebagai orang Indian. Ternyata itu adalah satu kawasan Amerika, dan terus juga menyusuri sampai ke Amerika Latin, Amerika Selatan, sehingga Spanyol akan mendirikan koloni di kawasan Amerika Selatan khasnya. Spanyol juga sama, terus berlayar ke arah barat, sehingga akhirnya sampai ke Filipina, sampai juga ke Kepulauan Maluku, bertemu lagi dengan Portugis sebagai satu kekuatan kolonial Eropa di Kepulauan Maluku. Belanda juga sama, seperti kita tahu, Belanda harus mencari jalan alternatif ke Afrika Barat sampai ke Tanjung Harapan, karena jalan menuju ke Goa, India, dan Malaka sudah dikuasai oleh Portugis, maka Belanda dari Tanjung Harapan, dari Afrika Selatan, langsung melayari Samudra India dan sampai ke Banten, Selat Sunda dan Banten. Tentu ini satu petualangan yang luar biasa, tidak terbayangkan oleh kita sekarang, dari Afrika Selatan menuju terus ke Selat Sunda di Banten, dan nanti dari Banten Belanda juga terus mencari rempah-rempah sebagai salah satu gold yang sangat berharga, sampai juga ke pantai utara Jawa yang lain, dan akhirnya sampai juga ke Maluku. Begitu juga dengan Inggris dan Prancis akan menjadi kekuatan negara kolonialisme yang penting. Nanti Inggris akan membuka koloni-koloninya tidak hanya di Amerika Utara, tapi juga di kawasan Timur Tengah, di India, di Asia Tenggara, termasuk juga di Cina dan di Afrika. Prancis juga begitu, nanti akan menjadi negara kolonial yang penting. Seperti kita tahu, nanti Prancis di Asia Tenggara akan memiliki daerah jajahan di Indochina,
di Vietnam, di Laos, di Kamboja, begitu juga di Afrika Utara, di Libya, di Tunisia, di Aljazair, dan sebagainya. Jadi Renaissance, di mana manusia-manusia Eropa telah mengubah mindset dan paradigma barunya bahwa rasio, otak, sains, ilmu pengetahuan itu bisa menguasai dunia, bisa menaklukkan dunia, itu akan menjadi satu fenomena baru, di mana kekuatan-kekuatan rasio ini pada akhirnya akan mempengaruhi dan menguasai dunia, termasuk juga nanti kawasan di Asia Tenggara, dan Indonesia juga akan menjadi satu wilayah yang diperebutkan oleh kekuasaan-kekuasaan kolonial dari Eropa. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana persaingan kuasa-kuasa kolonialisme di Asia Tenggara, dalam hal ini adalah di Indonesia, dari abad ke-16 sampai abad ke-20 Masehi. Tentu mengapa sampai 20 Masehi? Sebagaimana kita tahu bahwa proses dekolonisasi di Asia, di Afrika, dan di Latin Amerika adalah pada pertengahan abad ke-21. Tapi bahasan mata kuliah kita sesungguhnya hanya sampai pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20. Ini hanya untuk memberikan satu gambaran bahwa kolonialisme di Asia dan di Afrika dan di Latin Amerika itu sesungguhnya sampai abad ke-20. Oke, seperti kita tahu bahwa kalau kita lihat peta Asia Tenggara ini adalah satu Asia Tenggara, kawasan Asia Tenggara, tentu lebih daripada 60% kawasannya adalah Indonesia. Jadi Indonesia adalah negara terbesar, tidak hanya dari sisi wilayah, tapi juga sampai sekarang dari sisi jumlah penduduk di kawasan Asia Tenggara. Karena itu bicara tentang Asia Tenggara tidak bisa lepas dari Indonesia. Bicara juga tentang Nusantara sesungguhnya adalah yang dimaksud fokusnya pada sejarah Indonesia. Ternyata kuasa-kuasa kolonial Barat tadi, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, juga bersaing untuk mendapatkan koloninya di kawasan Asia Tenggara. Sebagaimana tadi sudah saya katakan, Portugis setelah dari India pada akhirnya menaklukkan Malaka, dan seperti kita tahu Malaka adalah satu kesultanan Islam yang berkembang pesat setelah runtuhnya Empire Majapahit di Jawa Timur, sehingga Malaka menjadi kekuasaan yang cukup penting, tidak hanya pusat perdagangan, termasuk juga pusat penyebaran Islam. Nanti kita akan melihat bahwa Portugis akhirnya bisa menaklukkan Malaka. Ini satu bukti tidak hanya pada Portugis, tapi juga pada negara-negara kolonial lainnya, Spanyol, Belanda, dan Inggris mampu mengatasi kerajaan-kerajaan Islam atau politi di Asia Tenggara. Karena tadi beda paradigma, beda juga pemikiran, di mana kekuatan rasio tentu ditunjang juga oleh temuan-temuan teknologi, itu akhirnya bisa menguasai sistem politik yang masih tradisional, dalam hal ini adalah sistem kesultanan Islam. Sehingga kita akan melihat persaingan di antara kekuatan-kekuatan kolonial Eropa itu pada akhirnya bisa mengatasi, bisa menaklukkan kesultanan-kesultanan Islam di Asia Tenggara. Malaka bisa ditaklukkan oleh Portugis pada 1511. Kalau kita membaca sejarah Malaka, bagaimana proses penaklukan itu begitu mudah, karena Sultan
yang menghadapi kekuatan Portugis itu bukannya merancang satu strategi berperang, tapi dia malah menaiki gajah dan membaca kitab tasawuf. Ya, satu bukti bahwa cara berpikirnya sangat beda bagi Sultan Malaka. Mungkin dengan membaca kitab tasawuf di atas gajah itu, dia akan kebal terhadap peluru musuh. Sebab orang yang membaca tasawuf akan menjadi seorang manusia sempurna. Tapi ternyata keyakinan itu tidak terjadi. Malaka begitu mudah ditaklukkan oleh Portugis sehingga banyak bangsawan-bangsawan Malaka, tokoh-tokoh Muslim dari Malaka yang akhirnya berdiaspora menyebar ke daerah-daerah lain di Nusantara, termasuk juga ke Jawa. Begitu juga kita melihat bahwa tidak hanya Malaka yang ditaklukkan oleh kekuatan Barat, kita lihat di Maluku juga ada satu kesultanan yang sangat terkenal, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, tentu menghadapi banyak kekuatan Barat, ada Portugis, ada Spanyol, ada Belanda yang ingin melakukan perdagangan dan ingin melakukan monopoli juga perdagangan. Pada akhirnya kesultanan-kesultanan ini pun harus akur dengan dominasi, dengan hegemoni kekuatan-kekuatan kolonialisme Barat. Begitu juga dengan Makassar. Makassar seperti kita tahu nanti akan mampu juga ditaklukkan oleh POC Belanda. Kalau kita membaca syair Perang Makassar, juga dinyatakan bagaimana pasukan Sultan Hasanuddin begitu mudah ditaklukkan oleh pasukan Cornelius Spillman daripada POC, karena yang satu POC lebih mengamalkan pikiran-pikiran yang rasional dan strategi-strategi yang jitu untuk mengatasi Makassar, sementara pasukan-pasukan Makassar lebih mengamalkan pada amalan-amalan zikir, termasuk juga tidak merancang strategi pertempuran sebagaimana dilakukan oleh pasukan-pasukan dari POC. Belum lagi POC juga mengamalkan satu politik apa yang nanti kita panggil sebagai divide et impera, divide and rule, di mana pesaing-pesaing daripada kerajaan Makassar atau kerajaan Buatalo, seperti misalnya Kesultanan Bone, akan didekati dan untuk bersama-sama dengan POC nanti menyerang Makassar. Begitu juga di Jawa, kita mengenal ada Kesultanan Mataram Islam, untuk membedakannya dengan Mataram Hindu-Buddha pada sebelum Kerajaan Majapahit. Mataram juga menjadi kesultanan yang penting, termasuk Banten di Jawa Barat, Mataram di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada akhirnya juga kesultanan-kesultanan Islam ini akhirnya bisa diatasi, baik dengan melalui perjanjian, dengan negosiasi, maupun juga dengan cara memberikan banyak bantuan ketika Kesultanan Mataram atau Kesultanan Banten mengalami apa yang disebut dengan internal dynamic atau dinamika internal karena masalah suksesi, masalah peralihan kekuasaan yang tidak lancar, maka Mataram ataupun Banten pada akhirnya harus akur kepada kepentingan-kepentingan politik, kepentingan ekonomi daripada kuasa-kuasa kolonial Barat, dalam hal ini adalah VOC Belanda. Termasuk terakhir tentu Aceh. Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda juga nanti akan mendapatkan tantangan dari kuasa-kuasa Barat, dari Portugis, termasuk nanti dari Belanda, sehingga kita akan melihat bahwa dari abad 16, 17, hingga akhirnya 18 Masehi, secara perlahan namun pasti kekuasaan-kekuasaan Barat itu mulai bertapak, mulai menguasai wilayah-wilayah Indonesia.
apa yang ingin bisa kita kemukakan tentang penguasaan Barat terhadap wilayah-wilayah di Nusantara adalah satu penguasaan yang tidak langsung, apa yang kita sebut dengan indirect rule system. Jadi kekuasaan kolonial Barat tidak sepenuhnya menguasai daerah-daerah yang telah dikuasai itu, tapi mereka melakukan satu kolaborasi, satu kerjasama. Tentu bagi kesultanan yang kuat seperti Makassar, seperti Mataram, seperti Banten, seperti Aceh, biasanya kuasa-kuasa Barat itu tidak menguasainya secara langsung, tapi dia akan menempatkan seorang residen atau seorang duta besar kalau sekarang, agar kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan-kepentingan politiknya diperhatikan. Dan dalam banyak kasus, ketika di kerajaan tersebut mengalami masalah suksesi atau masalah konflik internal karena peralihan kekuasaan yang tidak lancar, maka tentu presiden ataupun wakil daripada kekuasa Barat ini akan memihak kepada putra mahkota yang lebih menguntungkan kepentingan politik, kepentingan ekonomi daripada kuasa-kuasa kolonial Barat. Kita mengenal di Banten misalnya, Sultan Ageng Tirtayasa jelas sangat anti VOC, Sultan yang sangat hebat, tapi putra mahkotanya Sultan Haji misalnya adalah Sultan yang bersimpati dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi VOC. Begitu juga di Mataram, Sultan Agung kita tahu adalah sultan yang sangat hebat, bahkan ingin menghancurkan kekuatan VOC di Batavia, di Jayakarta, tapi tidak berhasil. Dan ketika Sultan Agung digantikan oleh putra-putra mahkotanya, Amangkurat I, Amangkurat II, nampaknya juga harus menerima pengaruh daripada VOC. Bahkan ketika Kesultanan Mataram menghadapi perlawanan dari Trunojoyo ataupun dari pihak-pihak lain yang tidak senang dengan kekuasaan Mataram Islam, VOC harus membantunya, apakah dengan bantuan finansial ataupun bantuan ketentaraan. Dan tentu bantuan-bantuan yang diberikan ini tidaklah gratis, sehingga nanti kita tahu Mataram akan menyerahkan daerah Priangan, daerah Jawa Barat kepada VOC karena bantuannya yang sangat penting untuk mengatasi perlawanan Trunojoyo terhadap Mataram. Jadi sistem pemerintahan yang tidak langsung ini nanti akan terus diamalkan tidak hanya oleh company Belanda ataupun perusahaan-perusahaan dagang lainnya, tapi ketika juga kekuasaan itu langsung diserahkan kepada pemerintah di Eropa, Belanda misalnya, maka mengamalkan sistem pemerintahan yang tidak langsung itu akan diteruskan hingga terjadi satu proses dekolonisasi pada abad ke-20. Seperti tadi saya katakan, bagi daerah-daerah yang ada kesultanan atau kerajaan kuat, pihak VOC ataupun kuasa-kuasa kolonial Barat hanya menempatkan seorang residen yang menasihati sultan banyak hal tentu. Dan ketika daerah itu tidak ada kesultanan atau kerajaan dari pribumi, maka akan terus dikuasainya, tapi pada level kabupaten atau pada level regen biasanya itu akan diperintah oleh kaum pribumi. Di Priangan misalnya, karena tidak ada kerajaan yang kuat setelah runtuhnya kerajaan Pajajaran, maka ketika daerah itu diserahkan kepada VOC, VOC memerintah daerah ini dari gubernur jenderal, dari residen, asisten residen, sampai kontrol. Tapi nanti bupati, wedana, camat, lurah, kuwu, dan seterusnya, itu semuanya adalah dilakukan oleh golongan pribumi, oleh bangsa kita sendiri. Saya pikir
gambaran umum tentang bagaimana kolonialisme Barat itu bertapak di Indonesia, termasuk di kawasan Asia Tenggara dari abad ke-16 sampai abad ke-19, nampaknya mulai mendapatkan satu gambaran yang jelas ketika pada tahun 1824 diadakan satu konvensi London, satu traktat London, terutama ini dilakukan oleh pihak kolonialisme Inggris dan pihak kolonialis Belanda untuk membagi wilayah kekuasaannya di Asia Tenggara. Dalam hal ini adalah wilayah Nusantara atau Indonesia. Seperti kita tahu, pada abad ke-19, misalnya Belanda berhasil menguasai Malaka dari Portugis, sementara pihak Inggris juga berhasil menguasai Bengkulu di kawasan Sumatera. Nanti daerah-daerah yang nampaknya agak berjauhan ini akan disepakati dalam Traktat London bahwa pihak Belanda harus menyerahkan Melaka, termasuk wilayah-wilayah lain yang lebih dekat dengan kekuasaan Inggris, sementara Bengkulu yang telah dikuasai oleh Raffles misalnya harus diserahkan kepada Belanda. Nanti kita akan melihat Raffles karena merasa tidak senang dengan Traktat London, maka dia mendirikan Temasek atau Singapura pada 1819-1820 yang dijangka oleh Raffles akan menjadi pusat perdagangan dunia untuk mengalahkan Batavia, untuk menyaingi Batavia atau Jakarta sekarang. Jadi saya pikir Traktat London ini sangat penting dan ini akan membentuk teritori definitif dan modern bagi negara Indonesia dan negara Malaysia nanti. Tadi saya pada awal saya katakan bahwa mengapa Kalimantan Utara, Sarawak, Sabah, Brunei tidak masuk ke wilayah Indonesia. Begitu juga dengan Pulau Sumatera yang tidak bisa dilepaskan sesungguhnya dengan semenanjung Tanah Melayu, harus dipisahkan atau beda negara karena akibat dari Traktat London 1824 ini, di mana Inggris menguasai daerah-daerah semenanjung Tanah Melayu dan Kalimantan Utara, sementara Belanda menguasai wilayah-wilayah dari Sumatera, Jawa, Kalimantan di bagian selatan, Sulawesi, Maluku, Sunda Island atau Nusa Tenggara, dan Papua. Saya pikir sebagai pengantar dan pertemuan awal, gambaran tentang sejarah Indonesia masa kolonial khasnya abad ke-16 sampai abad ke-17, bahkan 18 dan 19 awal seperti itu. Nanti kita akan mencoba melihat dari sisi lain dan lebih detail bagaimana khususnya kekuasaan Belanda melalui VOC dengan setahap demi setahap dan meyakinkan akhirnya bisa menguasai wilayah-wilayah yang ada di Nusantara yang sekarang dipanggil dengan Indonesia. Saya sudah memberikan kuliah 39 menit ya. Oke, saya pikir itu dulu penjelasan umum dari saya. Kalau ada yang ingin bertanya, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Saya ingin memberi kesempatan kepada mahasiswa putra dan mahasiswi putri untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar. Silakan kalau ada. Mohon sebutkan nama. Halo, selamat siang Bapak. Oke, silakan. Selamat siang menjelang sore. Kumaha damang Bapak? Oh, alhamdulillah tiasanya Sunda gini Kang Doni.
Ya. Mohon Bapak Abdi ti berbas tapi berbas nanu Sunda Bapak. Mangga Kang Doni. Hmm. Baik, mohon izin bertanya. Tadi Bapak disebutkan bahwasanya negara-negara bagian dari Pulau Kalimantan bagian atas yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam tidak termasuk negara Indonesia karena negara-negara tersebut tidak dijajah oleh Belanda melainkan oleh Inggris. Namun jika kita lihat juga bahwasannya Indonesia juga pernah dijajah Inggris. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa Malaysia dan Brunei Darussalam itu tidak digabungkan dengan Indonesia, padahal dulu pada masa kerajaan Majapahit itu wilayahnya itu luas bahkan sampai ke Filipina, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Kang Doni, Mas Doni ya. Oke, hatur nuhun, Bapak. Sami-sami. Pertanyaan sangat bagus. Mungkin ini ada hubung kaitnya dengan sejarah Indonesia modern, terutama ketika kita mau mendirikan sebuah negara bangsa yang disebut dengan Republik Indonesia. Ketika kita mendiskusikan tentang batas-batas teritori wilayah kita sebagai satu negara Indonesia modern, para deponing padas kita bersepakat bahwa wilayah Indonesia sebagai negara bangsa itu bukanlah bekas jajahan Majapahit atau bukanlah bekas wilayah kekuasaan Majapahit yang hingga hampir seluruh Asia Tenggara, bahkan hingga ke Filipina, hingga ke wilayah-wilayah yang lain. Tapi adalah, seperti tadi saya katakan, bekas jajahan Hindia Belanda di Asia Tenggara dan merujuk kepada Traktat London sebagai kesepakatan antara pihak Inggris dengan pihak Belanda. Jadi dalam konteks ini, mengapa Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam tidak masuk ke wilayah Indonesia? Karena kita sepakat, para deponing padas kita sepakat bahwa wilayah teritori Indonesia merdeka itu adalah bekas jajahan Hindia Belanda, bekas jajahan Belanda di Asia Tenggara, terutama secara definitif telah diatur dalam Traktat London 1824 ini. Jadi dalam konteks ini juga mengapa kita lihat misalnya semenanjung Tanah Melayu yang sesungguhnya itu tidak bisa dilepaskan dari Sumatera karena sama-sama berbudaya Melayu, termasuk dengan Kepulauan Riau, misalnya jelas dipisahkan oleh Traktat London, oleh pembagian kekuasaan dari negara kolonial Barat ini, sehingga semenanjung Tanah Melayu, Singapura, termasuk tadi nanti pada tahun 63 Sarawak, Sabah akhirnya masuk menjadi negara Malaysia karena bekas jajahan Inggris. Jadi nampaknya dan satu lagi mungkin harus dibedakan konsep teritori, konsep wilayah kekuasaan berdasarkan sistem politik modern Barat dengan wilayah kekuasaan menurut konsep kerajaan tradisional, termasuk kerajaan Majapahit. Umumnya sistem politik tradisional, kerajaan-kerajaan di Indonesia termasuk saya pikir di negara-negara lain, batas teritori itu adalah ditentukan oleh batas-batas yang sifatnya fisikly. Apakah lautan, gunung, sungai, dan sebagainya. Sehingga batas-batas ini juga bisa berubah-ubah tergantung kepada wibawa penguasa di pusat. Dan biasanya kalau seorang penguasa di pusat kerajaannya adalah seorang raja yang hebat, maka kekuasaan itu bisa luas. Tapi ketika seorang raja atau penguasa di pusat kerajaan itu raja yang lemah, maka kekuasaan itu menjadi surut dengan sendirinya. Ben Anderson dalam bukunya The Concept of Power in Javanese Culture menggambarkan dengan tepat seorang penguasa dalam sistem politik tradisional itu seperti sebuah obor, seperti sebuah lampu. Jadi kalau lampunya 100 watt, terangnya kemana-mana. Tapi kalau lampunya hanya 5 watt, ya terangnya hanya di daerah sekitarnya saja. Jadi ini yang menjadikan para deponing padas kita nampaknya lebih memilih kepada legacy warisan
sistem teritori kolonial Belanda daripada sistem politik tradisional yang telah ditinggalkan oleh kerajaan Majapahit, karena batas-batasnya tidak jelas dan berubah-ubah. Sementara batas-batas teritori sistem politik modern termasuk Barat, dia tidak berdasarkan pada batas-batas fisik, tapi pada ilmu astronomi. Waktu kita belajar geografi kan kita diajarkan batas wilayah Indonesia 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Jadi itu sains modern, tidak berdasarkan kepada batas-batas fisik sebagaimana warisan dari sistem politik tradisional. Rupina gitu Kang Doni, mudah-mudahan ente puas dan bisa terus mencari mengapa kita tidak meneruskan legasi Kerajaan Majapahit dalam menentukan batas-batas teritori wilayah Indonesia modern, tapi lebih meneruskan kepada legasi atau warisan dari sistem politik kolonial Belanda. Baik, hatur nuhun nggih Bapak. Enggak, sami-sami Kang Doni. Tiang Brebes tapi saged ngendiko Sundo, itu hebat. Oke, satu lagi dari Putri, mahasiswa Putri. Ada waktu 5 menit lagi, boleh kalau ada yang ingin bertanya atau berkomentar. Biasanya kalau Putri sama di Bandung juga gitu, tidak mau bertanya tapi maunya ditanya. Kata Kang Doni, alim di Taros tapi badai di Tarosan. Kersa. Dari mahasiswa Putri ada, silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh satu lagi dari mahasiswa Putra. Sebelum kita nanti akan beralih ke WhatsApp Group untuk melihat komentar-komentar singkat dari mahasiswa yang hadir pada hari ini. Dan komentar-komentar Anda dalam WhatsApp Group itu akan merupakan bukti otentik bahwa Anda hadir dalam kuliah daring pada hari ini. Masih ada yang ingin ditanyakan selain Kang Doni tadi, selain Mas Doni? Satu lagi sebelum kita mengakhiri kuliah perdana pada hari ini. Tidak ada ya. Saya pikir mahasiswa UNES sama seperti mahasiswa UPI di Bandung ya. Jadi kalau suruh bertanya, nggak pada bertanya juga. Kang Doni ini lain aja, karena dia orang Brebes kan. Wong Brebes ngomong Jawane ngapak pada baik karo wong Subang ya. Tapi saya tidak bisa Jawa, Bapak. Oh, tidak bisa? Iya, karena lahir di lingkungan Sunda, Bapak. Oh, begitu ya. Saya orang Subang, walaupun Sunda lingkungan, tapi bisa ngomong Jawa. Tapi Jawanya Jawa ngapak. Oke, saudara-saudara, para mahasiswa yang saya hormati, kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk sementara saya akan akhiri kuliah Zoom pada hari ini. Mari kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan beralih ke WhatsApp Group. Silakan Anda membuat komentar singkat, bukan pertanyaannya. Komentar singkat apa yang telah saya jelaskan mengenai pengantar sejarah Indonesia masa kolonial, kedatangan bangsa Barat, bagaimana bangsa Barat itu tahap demi tahap akhirnya bisa menguasai kawasan-kawasan di Asia Tenggara. Dan komentar singkat Anda jangan lupa menuliskan nama lengkap, nomor induk mahasiswa, dan komentar singkatnya dikirimkan ke WhatsApp Group sebagai bukti kehadiran Anda dalam perkuliahan pada hari ini. Terima kasih, kita akan jumpa lagi pada minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Pak, matur nuhun, matur nuhun. Matur nuhun Pak. Monggo saged leb nggih.